An Anas bin Malik, Anas bin Malik, bahwasanya Anas bin Malik haddatsahum telah bercerita kepada mereka, qala, dia berkata, qala Nabi SAW, telah bersabda Nabi SAW, ma balu aqwamin, apa kelakuan daripada kaum-kaum yarfa'una absarahum, mereka itu mengangkat pandangan mereka mengangkat pandangan mereka ila sama ke langit, fi salatihim, dalam salat mereka, astadda qauluhum, maka keras ucapan Rasulullah, sangat keras ucapan Rasulullah bidzalika pada riwayat itu, hatta qala, sehingga beliau bersabda, layantahunna, nonton belajar bahasa Arab, apakah mereka akan berhenti anzalika, daripada ilmukan itu, au la tukhlafanna absarhum, atau akan tukhlafanna absarhum, diperselisihkan pandangan mereka, apakah diselisihkan pada mereka. Jadi pada kalimat layan tahunna, seandainya liyan tahunna, maka lamnya adalah lamul amri. Assalamualaikum. Coba diulangi lagi. Baris bawah dan liyan tahunna. Kemudian kalimat latulapannya, dan itu jana nun taukid sakilah mubasyarah. Sedangkan pada layan tahunna nun taukid dari mubasyarah, karena asalnya layan tahunanna. Sedangkan kalimat layuh tafanna atau disambar artinya, daripada kalimat khotafa ini menyambar, pada marak khotafa pandangan mereka. Jadi nun taukid mubasyarah, berbeda kerja layan tahu dan asalnya layan tahu nana. Hadis ini menjelaskan tentang Rasulullah sangat megah nyerminan sahabat isi doa dan sembahyang, doa langit. Jadi berarti Rasulullah ini gangguan dengan sembahyang sambil doa, karena kita tanya sembahyang waktu ngandeng sujudan ini pandangan. Jadi pandangan itu waktu sholat ngandeng adalah sujudan. Si ipak ngegen tri kening ini, lalu itu pandang. Lewat waktu siruku bongkor naik, dia terbilang. Ini kalau satu ribu. Lewat waktu si sujud, waktu sujud pandangan menuju rongga hidung. Iya nih, nanti makro terpedem, kumpet terpedem. Kadang-kadang memang lam terpedem ini khusyuk. Lagu terpedem, teparan penonton itu dia dan biru ibadah. Jadi lewat sujud, melonggar hidung, rongga hidung. Nah lewat duduk dalam sujud, jari-jari si kanan, si telunjuk terutama sekali,
waktu si tasahud, maka tijuk si kanan itu perhatian. Lebih-lebih waktu si asyhadu an la ilaha illallah. Dari illa bergerak naik tegak terus sampai tutup di tasawuf. Karena mengisyaratkan beberapa kali terangkan bahwa dalam keadaan telunjuk ini terbentuklah angka 53. Ini. Angka 53. 53 ini adalah isyarat daripada aqaidul khamtin. Aqaid dasar-dasar akidah si 53. Si 50 itu berkumpul pada la ilaha illallah Rasulullah. Pada la ilaha illallah berkumpul perang dasar sikit. Pada Muhammad Rasulullah berkumpul siwa. Jadi sekat. Nambil dengan datang setelah ini adalah iman, Islam dan ihsan. Dari iman, Islam dan ihsan berkumpul masih kalimat la ilaha illallah Rasulullah. Iman berarti Rasulullah Allah Ta'ala pada kalimat la ilaha illallah. Kemudian lamun ihsan adalah pada Rasulullah. Karena dalam sebuah hadis Allah Ta'ala bermanik, ittabi'u Muhammadan wa la tattabi'un. Ikuti Muhammad dan ikutin aku nih Allah Ta'ala. Hadis kudsi. Kumbeknya sehingga Muhammad dari kagu takabur, Muhammad dari kagu hasad. Aku kagu takabur dengan Allah Ta'ala, kagu kuria, kagu ujub dengan Allah Ta'ala. Muhammad dari kagu. Nah itu kalau ikut aku berarti ada mengambil hakmu. Karena ada sila Allah bermanik al-kibriya'u izari warriya'u ridai paman akhada ahaduma minni azabtu azaban syadida. Sifat sombong nu jadi kerengku dengan Allah Ta'ala, riak nu jadi selendangku. Sering baik salah sopo daripada sedua ni wazab ni. Namun Rasulullah dia kagum takabur, kagum ria. Allah jak kagum. Allah kagum ujub. Rasulullah dia kagum. Dia suruh ikuti Muhammad, dia ikuti aku. Yang dia disebut si Rasulullah 4 isi menyebabkan kita mau dosa. Pertama, sifat rububiyah. Sifat rububiyah. Si kedua adalah sifat syaitaniyah. Si ketelu, sifat subuhiyah. Sifat subuhiyah. Si keempat adalah sifat bahimiyah. Sifat rububiyah mana sebelum? Sifat ketuhanan. Ia yang terbaik sifat ketuhanan. Terlalu takabur, terlalu sombong. Si kedua sifat setaniyah. Sifat setaniyah adalah selalu meninggalkan kebagusan, selalu melakukan larangan. Ini sifat setaniyah. Lalu sifat subuhiyah. Sifat subuhiyah itu sifat binatang buas. Syahwat gadapnya terlalu tinggi. Sifat semuanya. Jadi sekali-kali pokoknya kadap kuat dan gedapnya akan berkelanjutan sampai pada hidup, pada dunia. Ini sifat subuhiyah. Apalagi subuhiyah kan bagi macam-macam karakter. Arab isi memang pendendamnya sangat lain. Macan misalnya, ini paling pendendam macan. Lalu merasa tersakiti si manusia sekalipun sampai berpuluh-puluh tahun ingat si macan asal datang dari dengan kanunya langsung membalas. Ini sifat subuhiyah, syahwat gadap terlalu tinggi. Kemudian keempat sifat bahimiyah, sifat binatang ternak. Sifat binatang ternak.
Binatang ternak kan mangan, minum, nai menek. Mangan, minum, nai menek, tinduk. Lalu sifat bayi dia. Karena memang itu pelihara kan si manusia melihara ia. Jadi merdeka binatang peliharaan. Lalu di manusia dia cocok. Jadi cocok sifat bayi dia. Akan mendatangkan dosa. Nah inilah ya artinya di dalam tesis sholat betul-betul artinya mewujudkan sifat ubudiyah kehambaan. Di saat berdiri sekalipun artinya cerminan kesujudan. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah jarang menggunakan sejadah. Banyakkan dia ngelepak sujud dari tanah. Jadi si pandangnya tanah. Pandangnya tanah. Yanti di dalam sesenggak sasak, lamun leka dendek girang donga. Lamun mereka dendek girang donga. Lagu kita tanah anteme hidup enak. Sekarang donga ya tak kabur. Dalam kita tanah, tahu dasar usul ternyata tanah, tawaduk kita. Dalam tawaduk, man tawada'a rafa'ullah, wa man takabbara wada'ullah. Saya merendah, jangan tangkat derajat si Allah. Kemudian saya takabur, jangan teriak si Allah Ta'ala. Arab yang mereka jalan tawaduk tendang sedengan ini. Tapi nak kita jadi alat permainan dalam tawaduk. Kadang-kadang Arab siap melihat tawaduk, ketawaduan itu justru dia dengan melakukan kepentingan sosial. Ia sini anak tawaduk. Jadi adik Arab misalnya mengenai dalam ketawaduk itu banyak Arab batur pelanggar semontor. Dia tegirang pulung. Parang si nulungnya lu dengan isi dari penganggur nulungnya. Jadi merupakan suatu persepsi yang sangat keliru terhadap sebuah tawaduk. Justru lah menetulin tawaduk terhadap hamba Allah pun si kesulitan karena suatu kecelakaan langsung kokot. Sedangkan lah mudiknya turun tangan di saat Arab dengan kecelakaan, walaupun yang kafir misalnya, andai dia nak tolong, berarti tawaduk dan dia bagus. Hanya tawaduk oleh Allah Ta'ala dan tawaduk oleh dengan isi membutuhkan pertolongan. Memang man tawada'a li ganiyin li ginahu larang. Pakar Zabar Syed Nispuddin saya tawaduk terhadap dengan kaya raya lantaran kekayaannya berarti telang setengah agama. Jadi dia maksudnya tawaduk ya karena Allah. Tawaduk karena Allah. Hormat dengan sugih hormat, dengan miskin terhormat, dengan sugih hargai, dengan miskin tersayangi, fuqara masakin. Inilah sebenarnya hikmah daripada adik tersebut memandang sajadah di waktu tersebut berdiri tegak sholat, memandang bongkor naisi kanan di waktu terisi ruku, kemudian memandang rongga hidung di waktu sujud, memandang jari si telunjuk di waktu dulu antara sujud tasahud, maka kanan telunjuk. Menurut sebagian ulama, ia cara untuk mendapatkan khusyuan dalam sholat. Jadi Rasulullah pernah melihat selempangan pandangan lalu menintang sembahyang sambil doa. Melihat samper pandangannya isi sinar jahat lalu doa karena sembahyang. Ia nih Rasulullah tegas keras menunjukkan Rasulullah SAW dia demen nyerbinan umatnya sahabatnya isi
melakukan sholat dongak. Nah. Babul iltifat fi sholati. Ini satu bab pada menyatakan menengok fi sholat pada waktu sholat. Menengok kiri kanan maksudnya. Kiri kanan. Memang sendiri membatalkan lamun hanya sekedar pandangan. Si membatalkan adalah dada. Kalau kata pindah dada daripada hadap kiblat batal. Namun mindah pandang dada. Namun sekedar pandangan dia batal. Jadi batal. Cuma ihsan yang di darat. Kebagusan yang di darat. Haddatsana Musaddad telah bercerita pada kami oleh Musaddad qala haddatsana Abul Akhwasi telah bercerita pada kami oleh Abul Akhwasi qala haddatsana Ash'ab bin Sulaim telah bercerita pada kami oleh Ash'ab bin Sulaim an Abi daripada bapaknya an Masruq daripada Masruq an Aisyah daripada Aisyah qala dia berkata Sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW adil iltifat fi sholat daripada menengok pada sholat. Faqala huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan. Dia adalah engosan yang mengengoskan akan dia oleh syaitan. Min sholatil abdi, daripada salatnya seorang hamba. Berarti lamun nengok kiri kanan di waktu sholat, ndek marah si tesurut ulama maratan sebelum memandang kepada sejadah, mandang kepada bongkor naik, mandang kepada rongga hidung, mandang kepada telur ranggot di makanan, kemudian telunjuk suapanya bergerak tasahud. Berarti ia terpalingkan isi setan pandangannya. Dengan demikian akan sulit mendapatkan kehusuan. Sehingga si aran setan ndek nengedu sopok cara untuk menaklukkan target-targetnya. Karena apabila gagal dengan satu cara, minta cara lain. Minta cara lain. Sampai kepada was-was dalam hati dia termain setan. Dia sukses misalnya jaga tidur sudah arah waktu main masih setan, lalu bawa si pelawak, langsung lepas tinduan, langsung berudu. Dia putus asa setan. Udu. Bahari kalau main malik, waktu cikin berangkat menuju masjid itu sholat. Sampai itu sholat tetap main. Kadang-kadang sukses setan di waktu sedang sholat. Sukses ya. Memang menggunakan hayalan-hayalan haram sampai kepada hal si haram. Ya, penggitaan dalam hati itu. Ya, si penggitaan. Sampai dia ingat. Nah, si bacaan dia ingat segi pegawai. Karena hayalan-hayalan haram budaya si setan. Apabila disadarin ia merupakan was-was setan, niscaya terlena itu terus. Terlena. Dia terbawa kembali kepada ingat kepada Allah di dalam sholat sekalipun. Makanya perlu apabila bayang langsunglah kembalikan tiba si sedang tegawi. Waktu qiraah misalnya, baik qiraah sunnah atau pada waktu dia melakukan rukun fi'li. Kadang-kadang sampai duduk sembahyang yang masih doang main setan. Masih main. Maka lalu tersadari dia masih main sampai duduk sembahyang, maka gunakanlah di waktu salam, di waktu salam atau betul-betul terpusat ingat kepada Allah Ta'ala doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi duduk awal sampai mim dulu dalam keadaan Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia menengok, dia tak bergerak ke kanan pandangan.
Muat. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi bergerak kiri. Nah, Assalamualaikum. Ini adalah cara hajar si Rasulullah SAW, impan para alim ulama. Untuk apa? Untuk kesempurnaan sholat isi ta'ajar itu si beliau. Dan sampai terkesan setan sukses dalam menyedak sembahyang depan tidak ya ruming, sembahyang rongga dia mulus ya kemirin setan. Haddatsana Qutaibah telah bercerita pada kami oleh Qutaibah. Qala haddatsana Sufyanu an-Zuhri telah bercerita pada kami oleh Sufyan daripada Zuhri, an Urwah daripada Urwah, an Aisyah daripada Aisyah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khalisatin laha a'lamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat pada sebuah kain pakaian yang ada baginya a'lamun, gambar-gambar. Faqala, maka Nabi bersabda, mengirim sekarang, Sajjalatni a'lamu hadhihi, telah membuat saya bimbang. Gambar-gambar ini telah membuat saya bimbang. Rasulullah ini na bimbang, ini na sibuk, ini na pulut kehusuan lantaran kita gambar. Karena Kanjeng di atas spray atau sejadah lah, gambar, bergambar. Ada yang membaca izhabu biha, bawa pergi nih, oh dia pergi. Ila Abi Jamil, kepada Abi Jamil. Wa'tuni bin jibaniyati, datangkan saya dengan injibaniyah. Injibaniyah itu adalah pakaian atau kain isi, dia ada menggambar. Jadi dia menggambar. Nah ya kadang-kadang adiknya duduk pakaian polos, dia bergambar. Pakaian polos ini pun adalah sewarna putih, sehingga bare batur si kaca tersolat si kanjeng lebudi, lamun dia khusuk nyerminan sejadahnya bongkar kantung lo, dia gila batu, dia gila. Kadang-kadang bare ini terlena. Si bagus kadang-kadang, apalagi gambar-gambar pemandangan alam, berbongkor, gambar-gambar, pokoknya si menarik-narik lah. Kan saat-saat ini anak bajang terus sama sekali banyak ngadu pakaian isi bergambar di bongkor, bahkan bertulis-tulisan, tulis-tulisan macam-macam. Dia gedung sembahyang, ya sembahyang modern mami segini nuni. Kalau polos-polos ini ya sembahyang kolot lain. Ini si modern, si gambar-gambar itu, dia di penuh sembahyang. Iya, dari Rasulullah, arwan tanjung ini, ganti ya, isi kain, isi di beliau gambar, kain tebal, lalu di belakang gambar. Ada yang sampai tembang dalam kasih melakukan sholat. Si seharusnya ingat fokus pada Allah. Kok ini berpengaruh gambarnya terhadap ingatan, mengganggu ingatan kepada Allah Ta'ala. Padahal di waktu sholatnya adalah waktu si betul-betul kegunaan untuk melatih diri, fokus dengan mulai hamzah Allah sampai pada mim alaikum warahmatullah sampai duduk tetap ingat. Nah ialah anjuran si ulama, cobalah berlatih sholat yang terbagus. Riyadhah tulen. 2 rakaat dari sujud. Coba dia 2 rakaat si pertama perhatian apa tahu lupa dia orang tahu berdua. Malik oh ternyata lewat disuruh kebetulan sejadah si kanuda dia bergambar bagus. Dia terpandang bongkor naik gambar jalan oh iya ternyata. Bareng Malik ulangin kali 2 rakaat.
Terus sampai betul-betul lengan penamit sampai duduk bau diingat. Coba ulangin Malik, puji Malik, ingat lagi. Karena hakikatnya kan itu sembahyangnya adalah untuk melatih ingat hati kepada Allah. Ya sih, para rukun kolbi. Lengan berutak berniat. Waktu takbiratul ihram sampai duduk salam, tetap doang. Lalu di wan bau coba latih terus sampai terus. Nah ini tak kurang ke di 20 riyadhah, di 20 latihan untuk latih diri sholat. Kan coba bayangkan, namun anak turnamen, apapun olahraga, pemain nasional misalnya, seniman berlaga, latihan dulu sampai betul-betul kuasai strategi isi harusnya budaya untuk mengalahkan lawan. Bahkan sampai hadiran video-video daripada bakal lawan. Kalau nah ini kiper ini ternyata terlalu lemah, harus baik. Pemain kiri luar mengejar tendangan pojok, terus kirim di center pur. Nah ini kajinya terus sebagai suatu contoh. Di dalam sholat, ia berjalan biasa, dia coba latihan tulen. Dia tuh latihan si tulen dalam latihan sembahyang. Padahal yang diantarkan para sunat mutlak adalah sebagai salah satu bentuk sholat isi kegunaan untuk berlatih. 2 rakaat pertama mungkin mandul, coba 2 rakaat kedua terus sampai betul-betul ternikmati. Waju ilat qurratu ayuni fi sholat. Namun karena para ulama ternyata iya dene luwih para ulama para aulia isi dene mele mutlak sembahyang. Dene mele mutlak sembahyang. Sebab di dalam sholat itu betul-betul ingat terus kepada Allah Ta'ala, lalu Allah memberikannya lazzatul ibadah. Tidak di saat di sholat. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babu hal yaltafitu li amrin yanzilu bih. Apakah orang yang sholat itu akan menengok karena ada suatu kejadian yang turun dengannya? Kejadian yang turun dengannya. Aw yara syai'an, atau dia melihat sesuatu. Melihat sesuatu basakan atau dia berludah. Fil qiblati, pada kiblat, berludah pada kiblat. Artinya di dalam bab ini keterangan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah menengok ke kanan ke kiri lantaran ada suatu peristiwa yang terjadi, atau karena ya derminan sesuatu di dalam sholat, atau untuk berludah, atau berludahnya menghadap kiblat. Wa qala Sahl, berkata Sahl, qala iltafata Abu Bakr, telah menengok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mudah-mudahan keluar daripadanya para Nabi SAW, maka dia melihat Nabi SAW. Artinya dia ngilang ke arah kanan untuk cerminan Rasulullah SAW. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita kepada oleh Qutaibah bin Sa'id. Qala haddatsana Laitu, telah bercerita kepada kami oleh Laith an-Nafi' daripada Nafi' an Ibnu Umar daripada Abdullah bin Umar, annahu qala, bahwasanya dia bersabda, dia berkata bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nakhamata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada ingus, ada idus di kiblatil masjid, di kiblat masjid, di mimbar masjid. Di samping Rasulullah, wa yusalli baina yadin nas, padahal dia sembahyang di depan manusia. Artinya ia jadi imam karena dia Rasulullah jadi makmum. Bahkan dalam kisah di duluan, dia menjadi makmum pun Abu Bakar sedikit mundur. Abu Bakar sholat
dengan sholat Rasulullah dan jamaah sholat dengan sholat Abu Bakar Siddiq. Dia adalah kedua imam, tetap sekali jadi imam. Berarti Rasulullah setelah Abu Bakar Siddiq mau setengah daripada sholatnya, dia datang. Langsungnya jadi imam. Abu Bakar Siddiq mundur. Qala wa huwa yusalli baina yaday nasi. Padahal dia Rasulullah SAW sedang sholat di hadapan manusia. Fahattah, maka dia menggosok itu ingus. Wasaqu. Tsumma qala hina insarafa. Kemudian dia berkata ketika dia berpaling daripada sholatnya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza kana fis sholati, apabila dia dalam sholat, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, qibala wajhihi, berada di hadapan wajahnya, seolah-olah Rasulullah ia isi menangkap pandangan teh si menuju kiblat ataupun dada teh si menghadap kiblat atau seluruh ujung-ujung anggota teh menghadap kiblat, seolah-olah rambut Allah Ta'ala kita berandangan ke Allah Ta'ala, seolah-olah falayatan khamanna ahadukum qibala wajhi fi sholati. Falayatan khamanna, maka jangan sampai dia mengeluarkan ingus salah seorang daripada kalian qibala wajhi, ke arah wajahnya, ke depan maksudnya. Jangan fi sholati, pada waktu dia sholat. Rawahu Musa ibnu Uqbah, telah berikan hadis oleh Musa bin Uqbah, wa ibnu Abi Rawad an-Nafi, dan ibnu Abi Rawad daripada Nafi. Nah, ini tentang tidak sampai berludah, berkuat atau balik idus ke hadapan, karena pas lewat proses sholat dia sudah Allah Ta'ala lejulun deh. Nah, ini termasuk mutasyabihat. Maksudnya adalah tidak lepas lejulun deh secara fisik, karena lamun secara zati lejulun deh berarti sekian juta dengan sembahyang di Masjidil Haram waktu musim haji, berarti sejuta wajah tahu dengan berdiri Rasulullah SAW. Nah, sebabnya apa Allah Subhanahu Wa Taala yang dia menolak, dia dengar maknanya. Maksudnya adalah dia merupakan suatu arah Islam terhadap Allah Taala, maka dia merupakan suatu arah yang sangat mulia, Dan dia dalam mulai berdiskusi di pajuri waktu sholat, mobil tante kiri bawah, lihat samping yang tersi kiri. Enggak, dari tengah-tengah antara naik kanan timpal kiri, apalagi malah sebelum di pajulu. Karena apabila bertiga di pajulu, kita su'ul adab kepada Allah Ta'ala. Jangankan sampai berludah. Karena ada sopo kisah dalam kitab hikam, sopo waliullah karena ikhlas kejengkuna waktu nasi selesai sholat, adik nabi keluju. Tujuan lain hadap kiblat, maka dengarkan suara gaib, maka dia udah sopan, dia udah adem, sampai penghitan lampak naik lengan istana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab tegurannya telah mudah saya tahu dia bertobat. Si Mu'akabah kalau sudah setahun beristighfar tobat wayan. Bahkan arah isi hanya dengan sebab sebuah rencana untuk menikmati makanan minuman mubah, mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, sudah setahun bertobat. Sudah setahun memang sih
Sekali doang kita bertobat, dalam kualitas kita bertobat, gunung Rinjani dosa akan hancur lebur. Lagu apabila mengucapkan istighfar tobat sampai bertahun-tahunan, maka apabila ketuanya marah jawab Rasulullah, apalam akun abdan syakur, apakah aku cocok menjadi hamba si bersyukur? Berarti istighfar Rasulullah bukan karena dosa, lagu adalah karena syukur kepada Allah Ta'ala. Merantam dari sini dalam surga, menikmati makanan, minuman, pakaian, perumahan, kemudian termasuk mobil mewah, kendaraan mewah dalam surga. Ndek karena tiang tunggu kehausan, ndek karena tiang perlu kelaparan, ndek dapat karena tiang perlu ndek beli kendaraan. Lagu sebagai satu bentuk daripada penghormatan kepada Allah Ta'ala sebagai takzim. Jadi masuk dulu, masa sekadar menginginkan makanan minuman si mubah sampai 16 tahun bertobat, apakah yang berdosa keinginan? Ternyata memang syahwat barang. Jangankan syahwat kepada dunia, syahwat kepada cinta Allah doang merupakan hijab. Keinginan aku melihat mendapatkan cinta Allah. Padahal dia sedang suluk, sedang menjalani Allah untuk sampai kepada Allah. Maka keinginannya terhadap mahabbatullah adalah merupakan suatu bentuk su'ul adab. Lalulah kalau selisihan daripada tasawuf. Kemudian haddatsana Yahya, telah bercerita pada kami oleh Yahya bin Bukair daripada Bukair qala haddatsana Laitsu bin Sa'id bin Sa'din, telah bercerita pada oleh Laits bin Sa'd an Ukail daripada Ukail bin Abi Thalib an Ibn Syihab daripada Abdullah bin Syihab qala akhbarani Anasu, telah bercerita pada oleh Anas qala, dia berkata, bainama al-muslimuna fi salatil fajri, di saat-saat kaum muslimin, para sahabat Rasul maksudnya, fi salatil fajri, pada salat fajar, pada salat subuh, lam yabja'hum illa Rasulullah SAW, tidak ada yang mengejutkan mereka kecuali Rasulullah SAW. Kasapa sitra hujrati Aisyah, dia membuka tirai yang mendinding kamarnya Aisyah. Pada zara ilahim, maka Rasulullah memandang pada mereka. Rasulullah memandang pada mereka. Wahum subuhu, padahal mereka itu bersab-sab. Mereka bersab-sab. Fatabassama yadhaku, maka Rasulullah tersenyum, tertawa. Dia tertawa. Watakasa Abu Bakr radhiyallahu anhu ala akibaihi. Watakasa, dan meluruskan oleh Abu Bakar Siddiq, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, ala akibaihi, atas dua tapak kakinya, liyasila lahu sab, supaya dia bisa sampai pada sab, Fazanna annahu, maka dia mengira annahu yuridul khuruja, dia mengira bahwa dia akan keluar daripada sholat. Wa hammal muslimuna, dan berencanalah kaum muslimin ayyabtatidu fi salatihim, berencana kaum muslimin bahwa mereka itu terfitnah, tergoda pada salat mereka. Fa'asara ilaihim, maka beri isyarat kepada mereka. Rasulullah maksud beri isyarat. Dalam isyarat itu, atimu salatakum, sempurnakanlah salat kalian. Sempurnakan salat kalian. Fa'arhas sutra, maka singkaplah tirai. Singkaplah tirai, buka di masalah. Kemudian watufiya min akhir dzalikal yaum, Rasulullah diwafatkan di akhir hari itu. Rasulullah diwafatkan karena Rasulullah SAW
wafat di atas periwak Siti Aisyah, di dalam kamar Siti Aisyah. Dan kalau di teman-teman pun makam Rasulullah sedikit adalah kamar Aisyah. Ya, si Bapak Aisyah sangat berbangga dengan peristiwa ini. Namun Sayyidina Ali berbangga apa? Karena mentawakan Rasulullah adalah Sayyidul Khalqi, penghulu daripada semua makhluk. Kemudian sembilannya menjadi Sayyidatu Niswatil Jannah, jadi penghulu daripada dengan nina syarat dengan surga anak Fatimah. Kemudian bijana Sayyidina Hasan, kemudian bijana Sayyidina Husain akan jadi Sayyidi Syubadil Jannah, akan jadi pemuda jadi penghulu daripada pemuda-pemuda surga. Ia sudah berbangga Ali bin Abi Thalib. Adapun Aisyah sudah berbangga segala macam. Rasulullah meninggal dunia di atas periwakku. Rasulullah meninggal dunia di kamarku. Rasulullah tertarik jenazahnya di kamarku. Bahasa Aisyah berbangga-bangga. Jadi seolah-olah Aisyah memenangkan persaingan antara para sahabat Rasulullah, si menginginkan di kamar kaji Rasulullah tahu istirahat, lalu tetap memilih kamar Aisyah karena kamar Aisyah dia langsung bersebelahan kaji Masjid Nabawi. Tazanna annahu yuridul khuruj, maka mengira bahwasanya dia itu akan keluar. Wahammal muslimuna, dan menuduh oleh orang muslimin ayat tatinu fi salatihim, bahwa mereka itu terfitnah dalam salat mereka. Pak asara ilaih, maka Rasulullah mengisyarat kepada mereka, ya, atimu salatakum, sempurnakan salat kalian, persempurnakan. Fa'arkhas satra, maka dia pun membuka itu tutupan. Kemudian watufiya di akhir dzalika, Rasulullah diwafatkan pada akhir hari itu, pada akhir hari itu. Karena meninggal dunia Rasulullah Senin, subuh Senin terus ke semai jenazah beliau sampai malam Rabu dan pemakaman. Karena untuk kepentingan apa? Kepentingan saya menjadi khalifah, pemimpin Rasulullah. Para sahabat pun bermusyawarah sampai kebaiat Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, dan Rasulullah meninggal dunia tentu atas dasar perintah dari Allah Ta'ala untuk merobatkan beliau sebagai hamba Allah si paling mulia. Inilah cara daripada Allah Ta'ala mendidik umat Muhammad pertama sekali. Dan qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babu wujubil qira'ati lil imam wal ma'mum fis shalawati kulliha fil hadari was safari. Ini jadi kan imam makmum wajib baca dalam salat berjamaah. Rukun kauli wajib. Dalam waktu nasi memang waktu jahar ada suatu ajaran yang mengatakan tidak perlu kita baca Fatihah karena cukup pasti imam baca itu Fatihah. Nah, ini merupakan suatu pandangan yang keliru, seolah-olah di dalam sholat selaku jamaah terwakili si imam dan doa membaca segala macam. Karena yang belum terjadi makna itu sangat ya di sini keliru. Hasil keliru sehingga tidak sampai laun dia jadi ikutan. Ini kan sahabat Rasulullah, kemudian yang buat keluar ini kan sampai Ali bin Abi Thalib pun berijtihad untuk senantiasa dalam keadaan khusyuk di waktu salat. Dua nih Mus'ab bin Umair di waktu nasi berdakwah, maka bakatlah naik infeksi. Ngane jak tuan
Lamun dia dengan gelis terpelang buai, wah dia mah awak dia selaku, dia danai doang. Awak pelang wah. Lalu menurut etika kedokteran dia kamu dengan memelang anggota daripada pasiennya tanpa izin daripada keluarga dan apabila ada jaminan untuk baru kesembuhan. Nah, Mus'ab bin Umair infeksi ini. Lama dia terpulang tuan dia dah kan sembuh sampai seluruh awak cuma jadi luas. Lama meja pelang untuk mengurangi rasa sakit. Jadi ingat maka silakan dia marah. Suruh dia marah kan dia bawa sebelum pulang. Lalu bawa ini. Ngambuk dan doang dan masih beri di kuat tahu makan tu di lantaran sakit naya tu minum arak dia oplak dia kalau dokter pelingnya dia maki sarap sangat citarpa sahabat sebagai ulama muda sahabat isi sangat terkenal orang mengenai pelang jangan pada waktu sholat tahu nah iyalah pelang di waktu sholat dia tidak sekali pun sampai tersedot si minyak jama, minyak goreng, tujuanan tidak sakit, nyelek darah. Dia tidak, dia mana selesai sholat, menyen si pelang dulu. Kan ni ke tuan, yang hujan baik kemain, ada angkat naik si pelang, syukur dia ada naik. Dia wang bilang jauh aku tipak maksiat, justru ada jauh aku tipak pegang si bagus. Ia pasal daripada usaha. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Si kena si pana bertakus. Dia terbuka jama-jama tanpa dibius. Dan berbani dan mem. Menewa dalam keadaan sadar sebulan. Maka etika daripada para dokter harus mereka palma. Oh, lalu jangan ngotot. Pada waktu sembahyang. Dengan sembahyang dia berikan kemaja sesuai batang kali bila kita ada sebulan pahala. Dia tidak sekali-kali karena sedang terlena dengan menyaksikan zat Allah sampai mendapatkan para halawatul lazzatul ibadah. Dan itulah ukuran daripada khusyuan daripada para sahabat dalam melakukan sholat. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babu jubil qiraati lil imam. Jadi baca dengan ini wajib baca daripada baca imam makmum baca wallahu a'lam bishawab.